setiap weekend ini meluangkan waktu untuk bisa breakfast bersama, bahkan sampai nggak mandi. Yang penting kebersamaan. Tapi ini penting ya, mengingat dari seorang Ananda Omes bukan hanya pekerjaan tapi juga hobinya. Kita tahu kalau misalnya punya waktu untuk touring bersama dengan teman-temannya, ini touringnya juga bukan hanya di Jakarta tapi bisa keliling Pulau Jawa bahkan Indonesia. Maka dari itu kesempatan sekecil apapun, misalnya sarapan atau brunch di saat weekend. Tapi kan ini memang kalau weekend kan waktu yang memang luar biasa sekali ya. Ini ditunggu-tunggu tuh oleh anak-anak. Pasti mereka menantikan kalau Senin sampai Jumat mereka sekolah, Sabtu Minggu tuh udah jadi satu impian buat mereka untuk bisa menghabiskan waktu sama orang tuanya. Betul, dan ini juga momentum penting buat Omes bisa dekat dengan istri supaya apa? Supaya visanya terbit buat bisa touring. Itu penting. Ini kayaknya trik juga kayaknya ya. Selain itu Omes juga kabarnya kalau misalnya pekerjaan sebisa mungkin ini sebelum maghrib bisa ada di rumah untuk bisa melaksanakan sholat berjamaah bersama dengan keluarganya. Satu hal yang harus kita tiru dan juga apresiasi pastinya, di mana tetap memberikan prioritas utama kepada keluarga. Betul, karena tanpa disadari ketika memang lagi diuji gitu ya dengan banyak rezeki, kita cenderung untuk bisa fokus ke duniawi aja ya, sehingga kadang-kadang malah melupakan hal-hal yang lain. Ini juga termasuk Surya Insomnia ya, yang juga pastinya memiliki komitmen yang sama. Nah, seperti apa kita lihat ya, ini dia. Di pinggir jalan nyari tukang bubur atau apa, berikutnya nanti kita jalan-jalan nyari ke minimarket, jalan, jajan gitu-gitu. Dikenal punya pola parenting yang demokratis, Ananda Omes dan Dian Ayu Lestari membiasakan untuk tidak memaksakan keinginan kepada anak-anak. Soal tradisi sarapan di weekend ini misalnya, sebelum keluar rumah, Omes dan Dian Ayu selalu menanyakan apa yang ingin dimakan oleh anak-anaknya. Jika ketiga anaknya masih bingung, barulah Omes dan Dian Ayu memberikan pilihan-pilihan kepada ketiga buah hati mereka. Memang biasanya mereka yang kami menawarkan kalau mereka lagi bingung, tapi biasanya lagi mau makan apa? Aku pengen makan bubur dong, kita cari bubur. Mau makan apa? Aku pengen yang jalan-jalan, ya udah kita ke mall gitu. Tapi nggak mandi. Sementara di hari kerja, Omes dan Dian Ayu pun menerapkan tradisi makan malam bersama anak-anak di rumah. Konsekuensinya, Omes komit untuk selalu pulang syuting sebelum azan maghrib berkumandang. Omes pun akan mengajak anak-anak yang baru pulang sekolah untuk sholat maghrib berjamaah. Dilanjutkan dengan makan malam masakan istri tercinta ataupun asisten di dalam rumah. Malam biasanya di rumah. Pernah juga keluar nggak sih? Oh ya, kalau dibilang pernah ya pernah lah ya. Biasanya kalau lagi sambil jalan-jalan ya makan malamnya di luar baru pulang. Gitu, tapi yang rutin sih biasanya kalau hari biasa kan mereka pulang sekolah juga sore. Biasanya biasanya syuting itu selesai itu biasanya harus jam 6. Jadi jam setengah 7 udah di rumah. Dulu memang biasanya saya syuting itu kalau bisa selesai sebelum maghrib. Jadi sebelum maghrib, jadi bahkan bisa ngejar maghrib di rumah bareng sama anak-anak gitu. Jadi memang itu sih, jadi saya lebih ke morning person ya. Karena anak-anak juga udah sekolah, jam setengah 7 udah berangkat. Jadi biasanya syuting dari pagi, sebelum maghrib udah selesai. Dan setelah makan malam, inilah salah satu kebiasaan favorit yang juga tak ingin dilewatkan oleh Omes, yaitu mendengarkan curhatan anak-anak tentang kegiatan mereka selama seharian. Jika anak-anak masih kesulitan untuk curhat, Omes sudah punya cara tersendiri untuk memancing anak-anaknya mengeluarkan unek-unek di hati. Biasalah ngobrol sehari-hari, di sekolahnya gimana, kegiatan apa, karena biasanya juga saya ngobrol juga, saya yang cerita duluan. Tadi aku syuting gini, aku tadi capek banget, tadi studionya dingin, baru mereka cerita juga. Jadi kalau sistem parenting kita tuh kita selalu ngasih pilihan. Jadi kepada sesuatu yang memang tidak membahayakan, kami tidak pernah bilang tidak. Kecuali memang sangat berbahaya, tidak boleh, tapi pasti bilang tidak. Cuman kayak misalkan, aku mau makan permen dong, boleh. Tapi supaya kamu dapat permen, kira-kira gimana? Gitu. Boleh, tapi kalau kamu makan permen terlalu banyak, nanti batuk. Kalau batuk bagaimana?